Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi dadio sembarang wojo layu Hai Re, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 330. Dan di episode kali ini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Gak berasa kurang seminggu lagi, Sabtu depan ya, tanggal 1 Maret kita sudah menunaikan ibadah puasa yo, poso cuk yo, cuk sampai kon gak poso kon yo. puasa ya. Jangan lupa nanti setiap bulan Ramadan dengerin selalu cerita-cerita horor dari PKH anjay. Terus di satu sisi lain juga gue mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih sama ada 2 orang yang ngirimin makanan 3 kali ke rumah ya. Thank you selama seminggu ini. Makasih banyak ya. Tahu aja di saat tanggal tua gak ada makanan gitu kan. Enggak lah. Tadi gak mau disebutin namanya, kita sebut saja hamba Allah gitu ya. Makasih banyak buat temen-temen. Duh, makanannya enak-enak. Tiba-tiba minta DM, minta alamat gitu ya. Ternyata muncul bapak Gojek datang ke depan rumah kiriman makanan gitu guys. Yang terakhir ini tadi ada yang ngirim makanan Ricis Factory ya, 1 ayam utuh ya. Kenyang saya makan bersama mama saya langsung bahagia, dia seketika lupa dengan sakitnya. Gitu guys. Terus aku juga mau ngucapin terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ngisi give form tentang kuesioner seberapa ketertarikan kalian dengan PKH ya. Itu udah ada 80, nolnya hilang 1 dari 96.000 follower gue yang ada di Spotify. Cuma 8 orang yang komen dari 6.000 sekian follower di Noise juga cuma 8 orang yang komen ya. Total ada 8. Itu ya makasih ya. Gue sangat terharu banget ngebacain komentar kalian, kritik dan saran kalian. Anjay, sedih ternyata Ana ada fansnya gitu ya. PKH ada yang suka gitu ya. Buat teman-teman, kalau kalian pengen isi-isi ya dibantulah diisi-isi kuesionernya. Seberapa ketertarikan kalian, seberapa sukanya kalian dengan PKH. Nah itu kalian diisi. Nanti link give formnya aku cantumin di description setiap episodenya. Ini sampai bulan Maret ya. Nanti pastilah gue kasih giveaway gitu. Kan bulan Maret gue ulang tahun coy. Gitu guys ya. Oke. Langsung aja kita bacain cerita horor yang udah masuk di email. Banyak banget sumpah, karena gue kemarin fokus ngonten ya. Sekarang gue kehabisan stok video explore gitu. Jadi kita isi dengan podcast aja. Nah, cerita pertama ini datang dari siapa ini? Nickname-nya sangat tampan. Ya, Adam. Judulnya diganggu setan gak ada akhlak. Setan gak ada akhlak. Hari itu jam 3 sore. Saya sedang asik mengobrol dengan tetangga. Tiba-tiba ada 1 notifikasi masuk dari WhatsApp yang isi pesannya berupa ajakan menghadiri undangan pernikahan temen yang ada di luar kota. Lalu saya bersiap, mandi, pakai batik,
dan melihat kaca untuk mengetahui seberapa ganteng wajah saya pada detik itu. Tak lama ada si Asep datang dengan motornya ke rumah. Dan saya langsung keluar rumah untuk menyalakan motor. Sampai kami di sana, saya membuka HP, melihat waktu, bertuliskan pukul 16:35 atau jam 4:30 sore. Saya dan Asep langsung turun motor dan memberikan dan memberikan ucapan selamat kepada teman lama kami, Dani. Dulunya teman kami yang satu ini adalah orang yang pendiam dan tidak pernah terlihat punya cewek satu kali pun. Tahu-tahu sudah nikah aja. Saya aja yang punya mantan lebih dari satu hanya duduk di kursi hajatan tanpa ditemani pasangan. Mengenaskan. Tapi sudahlah, lupakan itu. Curhat loh. Sesudah memenuhi undangan, kami tidak langsung pulang ke rumah terlebih dahulu. Karena mumpung masih di luar kota, sebut saja kota B, saya dan Asep ingin jalan-jalan terlebih dahulu ke salah satu villa di kota ini. Villa ini memang punya pemandangan yang bagus. Ukurannya sangat luas, makanya kita berdua ke sini. Saya sendiri juga tidak lupa berfoto-foto ria untuk dibagikan di Instagram. Lalu pergi ke salah satu supermarket yang ada di kota B sampai jam 10 tiba. Saya yang melihat waktu sudah malam langsung ingin pulang karena sudah terlalu malam. Namun Asep melarangnya karena takut kena begal. Apalagi sudah jam segini dan rumah saya ada di kota A. Yang artinya harus akan sampai di rumah itu sangat larut malam. Ia mengajak saya untuk menginap saja di rumah kakeknya. Ya sudah, mau gimana lagi, saya pun mengiyakan. Ketika sampai di lokasi, yang saya kaget adalah letak rumah kakeknya ini jauh dari pemukiman ramai. Hanya ada beberapa rumah di sini, dan itu juga berjarak sekitar 10 langkah kaki dari satu rumah ke rumah lainnya. Kesan pertama yang juga saya dapatkan adalah luasnya dari rumah ini, walau dindingnya dibangun dari kayu-kayu bukan batu bata. Saya mulai melangkahkan kaki, menaruh kaki ke beberapa anak tangga, karena memang rumah kakeknya adalah rumah panggung. Asep mengetok pintu, lalu tak lama kita bisa masuk ke rumah. Di dalam rumahnya masih ada orang yang sedang menonton TV. Saya juga ditawari makanan, tapi saya sudah kenyang sedari tadi di hajatan. Tadinya kami akan tidur di ruang TV saja. Namun ada saudara Asep menyuruh dia tidur di kamar ketiga. Saya sih ikut Asep aja, karena kan dia saudaranya. Kita pergi ke kamar 3. Letaknya ada di tengah sebelah ruang TV. Kami yang baru saja masuk kamar saat itu langsung bermain game, bukan tidur. Saya main game PUBG, solo rank, yang karena si Asep ini main Mobile Legends. Baru saja selesai bermain game dan akan tidur duluan, ada suara yang memanggil-manggil nama saya. Adam. Sampai beberapa kali dari arah luar. Saya yang mendengar itu langsung menyuruh Asep untuk membuka jendela. Di kamar itu memang ada jendela. Bukan jendela kaca, melainkan jendela kayu. Jadi harus dibuka. Namun si Asep ini gak mau dan bertanya, emangnya kenapa? Saya jawab saja bahwa ada orang yang manggil-manggil saya dari luar. Asep yang mendengar itu kemudian heran. Ia lalu berkata bahwa gak ada yang memanggil-manggil saya. Saya heran, namun belum takut pada saat itu. Namun suara itu terus-menerus berlanjut hingga beberapa menit lalu menghilang. Saya tanya sekali lagi pada Asep, masa sih gak dengar?
Dia lalu menjawab, enggak. Saya bilang pada dia untuk tidak bercanda. Tapi Asep bersikukuh kalau dia enggak mendengar suara sama sekali. Saya yang takut memilih untuk memejamkan mata dan syukurnya bisa tertidur. Namun hanya selama beberapa menit kemudian saya terbangun kembali karena ada yang melempar satu kerikil ke wajah saya. Pas saya bangun, saya mendapati Asep sudah tertidur pulas. Tak lama setelah saya bangun kembali ada suara. Namun bukan memanggil-manggil nama saya, melainkan suara lemparan batu dari arah luar ke dinding kamar yang terbuat dari kayu. Bunyinya pletak, pletak. Di sini saya mulai takut dan merinding. Akan tetapi, terdapat sedikit keberanian dari dalam diri saya untuk melihat dan hanya saja malas, jadi saya memilih untuk memejamkan mata. Baru saja memejamkan mata, saya sudah tidak lagi mendengar suara bantingan batu itu. Tapi ada suara baru, yaitu ketokan palu dari arah bawah. Karena seperti yang sudah saya sebutkan bahwa rumah ini asalnya rumah panggung. Ketokan palu itu awalnya pelan, dan lama-kelamaan makin kenceng. Oke, saya diganggu sepertinya kali ini. Saya mencoba membangunkan Asep yang susah sekali untuk bangun. Saya coba bangunin dengan cara goyang-goyangkan kepala dia, namun tak berhasil. Saya memang takut pada saat itu, tapi mulai memberanikan diri karena kesal juga lama-lama diganggu terus. Saya injak saja lantai kayu yang menjadi sumber suara ketokan palu itu dengan keras. Dak, dak, dak. Apa yang terjadi? Suara ketokan palu itu berhenti. Tak lama ada lagi lemparan batu kerikil tepat mengenai kepala saya. Padahal jendela tertutup rapat. Tidak ada lubang sama sekali. Tidak ada celah sama sekali. Suara lemparan batu itu mulai kembali. Saya yang malas dan sebal pada waktu itu memilih untuk tidur saja sambil berkata dalam hati, dasar setan gak ada akhlak. Jam segini ketok-ketok palu. Memangnya pekerjaannya hanya itu ya? Saya juga tidak berteriak, memaki makhluk yang berbuat seperti itu karena sudah malam, berisik. Jadi ya biarin saja. Sudah ceritanya. Cerita yang sangat garing guys ya. Ya mungkin aja tuh setan ini lagi ngerenovasi ya. Kan rumahnya dari panggung tuh, terbuat dari kayu-kayu. Ya itu mungkin ada paku atau lantainya berlubang, diketok lah itu pakai palu, tok 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 tok. Wah. Ya kan setan kan kerjanya malam ya, nggak ada setan kerjanya siang. Setan siang itu mah tidur, malam dia bekerja. Kayak itu ceritanya Roro Jonggrang tuh, dalam satu malam bisa membangun 1000 candi. Woy. Halu lo Adam. Lagian siapa yang manggil nama lu di rumahnya mbahnya Asep ya? Secara itu rumahnya mbahnya Asep, lu baru di sana. Terus gak mungkin lah ada yang kenal sama lu gitu kan di situ. Terus di satu sisi lain kan awal mula kamu nyampe sana itu kan shock ya. Oh kamu anjir, kamu aku cinta gitu kan. Nyampe mana tadi? Oh ya, nyampe di sana itu kan ngelihatnya ini ya, pemukiman yang sangat sepi. Jadi kan dari situ udah tersugesti loh. Anjir lah sepi cuk. Mana jarak rumahnya tuh kan jauh-jauh. Pasti kan kita kayak yang terbiasa dengan kalangan pinggiran kota tuh kalau mendapat lokasi yang kayak gitu kan udah mikirnya yang aneh-aneh gitu kan. Kayak mikirnya, wah bakal ada penampakan apa nih? Wah serem nih, wah apa nih, segala macamnya. Itu yang bikinnya otak kita tuh kayak bekerja, ada suatu gambaran-gambaran bahwa ada penampakan atau apa kayak gitu guys ya.
Karena aku pernah kayak gitu. Nih contohnya ya. Barusan ada yang suara di dekat kamar mandi. Kayak gitu jir. Kalau kucing gue enggak. Kucing gue enggak pernah kayak gitu. Kalau kecuali ada kucing lain ini masuk rumah. Masalahnya kucingku nggak ada di atas, kucingku di bawah semua, tidur di bawah. Makanya nih bingung, suara apa anjay? Mana Surabaya sekarang 3 hari berturut-turut setiap sore syahdu ya, hujan sampai malam, dingin cuacanya, enak ini dibuat tidur ya, tidur pakai guling kayak gitu. Oke, Adam, lu halu 100% lu halu ya. Kayak gitu guys. Serem belum? Kita cari cerita-cerita yang menyeramkan untuk para pendengar podcast kisah horor ya. Gue kemarin ngimpi guys. Ngimpi diundang ke PMK. Ya cerita horor di PMK. Ya siapa tahu ya teman-teman bisa mention gitu kan ke Bang Bimo, Bang Danu, undang dong anak PKH gitu, undang dong anak PKH buat cerita. Langsung gue meluncur ke Jakarta coy, buat cerita. Gue cari-cariin tuh duit buat ongkos tuh naik kereta ke Jakarta ya, tuh meluncur cus gitu kan. Wah bisa itu ya, undang dong anak buat cerita ya. Soalnya kan gue bikin PKH ini kan terinspirasi dari mereka coy. Dari Bang Danu sama Bang Bimo. Mereka bikin 2019, aku bikinnya 2020 gitu guys. Oke. Lanjut ke cerita berikutnya ya. Cerita kedua ini datang dari siapa ini? Ya Allah. Dari Alia. Oke, judulnya itu rumah bekas orang meninggal. Oke, dia menempati rumah bekas orang meninggal. Meninggalnya kenapa dulu ini ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Numpang cerita pengalaman saya dan keluarga di rumah baru yang cuman ditempati hanya 4 tahun. Karena tidak hanya angker tapi juga sering kerendam banjir. Ceritanya, dulu saya dan keluarga pindah ke rumah baru karena masalah yang sama, yaitu banjir. Karena memang keuangan tidak memadai, akhirnya kami memilih pindah di daerah dekat rumah yang dulu, namun belum banjir. Ya namanya juga kawasan banjir, pasti sewaktu-waktu bakal kerendam juga. Kesan pertama saya masuk ke rumah baru itu adalah lembab, dan kelihatannya juga rada-rada angker. Namun karena keadaan ekonomi mau tidak mau kami tinggal di situ. Jujur, rumah itu cukup bagus. Lantai sudah keramik semua, juga ada 2 kamar tidur yang luas. 1 ruang tamu dan ruang keluarga yang luas juga. Cuman pencahayaannya yang kurang dan juga ada sumur di dalam rumah. Itu yang membuat kesan angker untuk rumah yang sebenarnya bagus. Beberapa hari di situ saya dan keluarga tidak merasakan hal-hal yang janggal, apalagi mistis. Semua berjalan normal saja. Tetapi saya mulai merasa janggal setelah kejadian malam itu saat saya dan ibu keluar malam-malam untuk membeli suatu makanan di warung depan gang. Ada salah satu rumah tetangga yang kosong alias tidak dihuni dan memiliki 1 pohon mangga besar dan rimbun. Tidak hanya itu saja, tetapi di rumah itu juga bersebelahan dengan salah satu tower provider telekomunikasi. Dan di depannya juga merupakan tanah kosong tanpa penerangan. Di sanalah semua sepertinya dimulai. Saya dan ibu berjalan santai saja sembari melihat-lihat rumah tetangga. Namun setelah melewati tower dan di depan rumah kosong tersebut, bau kentang begitu menyengat di depan rumah kosong itu. Beberapa detik mungkin saya dan ibu masih berani melihat ke arah rumah kosong tersebut. Tapi setelah itu rasa ingin lari kencang, cuman malu juga kalau dilihat tetangga.
Setelah belanja beberapa kebutuhan pokok dan cemilan, saya dan ibu pulang melewati rumah kosong itu untuk kedua kalinya. Sekali lagi, bau kentang itu tercium. Namun kali ini sangat menyengat. Saya dan ibu mencairkan suasana dengan intens mengobrol, namun karena suasana dan baunya semakin menyengat, tiba-tiba ibu saya lari cukup kencang. Sejujurnya ketika ibu berlari, saya juga ikut lari. Soalnya takut juga. Semenjak peristiwa itu, sepertinya rumah yang saya dan keluarga tempati menjadi mistis, ditambah beberapa informasi dari tetangga yang sudah lama tinggal di situ. Mereka mengatakan bahwa rumah yang saya dan keluarga tempati dulunya adalah tempat di mana sang suami pemilik rumah meninggal dan sempat disemayamkan di sana. Korban pertama usilnya hantu di sana adalah kakak saya yang pertama. Saat itu saya dan ibu sedang bercerita beberapa topik di kamar. Maklum, saya anak terakhir. Kakak saya yang juga cowok habis selesai mandi. Memang keadaan saat itu di rumah hanya bertiga. Saya lupa di mana bapak dan kakak saya yang nomor 2. Sewaktu sedang asik mengobrol, kakak saya pun masuk ke kamar dan seperti kebingungan. "Siapa yang nangis, Bu?" Tanyanya seperti orang bingung. "Nggak ada yang nangis," balas ibu dengan menatapku seperti memastikan memang tidak ada yang menangis di rumah. "Suara perempuan." "Iya, tadi itu suara tangisan perempuan," jelas kakak dalam kebingungannya. Saya dan ibu juga merasa bingung, karena memang tidak mendengar suara tangisan saat itu. Semua pun merinding dan saling menatap. Mungkin karena salah dengar saja, karena hanya kakak yang mendengar, sementara saya dan ibu tidak mendengar suara sama sekali. Kejadian saat kakak mendengar suatu tangisan perempuan mungkin sudah sedikit terlupakan. Namun semua seperti mereplay sendiri setelah ibu memberitahukan kasus kakak ke tetangga sekitar. Dan ibu RT di kampung saya mengatakan bahwa dia juga sering melihat sosok gadis di depan rumah saya, rumah tetangga depan saya. Ibu RT mengatakan bahwa perempuan itu begitu jelas dan sering duduk di kursi milik tetangga saya. Dia juga bilang mungkin saja si perempuan itu mau main ke rumah saya, atau bisa saja itu perempuan naksir sama salah satu penghuni rumah. Oke kak, maaf mungkin itu dulu yang bisa saya share cerita untuk hari ini. Kalau memang ceritanya banyak yang suka, nanti saya lanjut lagi. Iya. Oke, makasih ceritanya ya. Ini maksudnya itu yang horor itu bukan rumah lu, depan rumahmu, rumah tetangga yang katanya kosong itu ya, yang depannya, yang samping atau ada apa itu segala macam, ada kebun, tanah pekarangan. Itu yang menjadi horor adalah rumah tetanggamu yang katanya ada bau kentang, bukan rumahmu. Yang kata notabene-nya katanya di rumah itu dulu ada orang meninggal, yang punya rumah meninggal terus disemayamin di situ. Lah, emang kalau setiap ada rumah, ada misalnya nih, ini kan bapakku kemarin habis meninggal nih ya, gelap banget nih ya kita ceritanya ya. Bapakku meninggal. Mungkin sakaratul mautnya ada di rumah, tapi posisi meninggalnya ada di rumah sakit. Ya pastinya kan disemayaminya kan di rumah juga nih, disolatin, dimandiin segala macem kayak gitu guys. Ya, jadi itu tidak menjadi alasan kalau rumah lu angker karena ada orang meninggal di situ. Enggak, orang sakit meninggal di rumah itu enggak menjadi angker. Yang angker itu depan rumah lu. Kenapa bisa bau kentang itu? Aku juga masih penasaran nih. Kan gue sering banget ya dapat cerita kalau pencerita tuh sering ngecium bau kentang di rumah kosong. Terus ada film Rumah Kentang. Nah itu, gue nggak tahu tuh
Bau kentang itu maksudnya kayak gimana ya? Bau kentang, kita cek di Google. Bau kentang artinya apa? Tanda apa? Bau kentang bisa jadi pertanda mistis atau gejala migrain, bro. Migrain, bayangin, lu migrain bisa bau kentang, anjir. Nah, mitosnya beberapa orang percaya bahwa mencium bau kentang tanpa sebab yang jelas adalah pertanda akan datangnya musibah atau kabar buruk. Yang kedua, konon di malam hari kerap tercium aroma kentang di sekitar rumah kentang di Bandung. Mitosnya bau kentang tersebut berasal dari arwah seorang anak kecil berkebangsaan Belanda yang meninggal di kuali berisi kentang. Enggak. Bukan ini. Bau kentang. Gua gak ngomong masalah rumah kentang. Tanda apa? Pertanda apa? Iya, cobanya ini, anjir. Bau kentang di rumah kosong. Nih. Oh, ini nih lebih akurat. Bau kentang di rumah kosong dipercaya sebagai pertanda adanya makhluk halus seperti genderuwo atau arwah. Namun hal ini hanya mitos belaka. Nah, ini katanya guys, kalau kalian ngecium bau kentang berarti di situ ada genderuwo. Genderuwo itu banyak banget ya, ada bau kentang, bau terasi gitu. Apalagi nih. Konon bau kentang tercium di sekitar rumah kosong yang sudah lama ditinggal penghuni. Mitosnya bau kentang menyeruak dari bukan nih. Oke. Nah, penjelasan lain itu migrain, guys. Tadi yang aku sebutin ya, migrain. Tuh. Kok bisa bau kentang gosong juga bisa jadi gejala migrain? Aneh. Gue baru tahu, anjir. Bau kentang gosong migrain. Itulah aneh. Ya itu tadi ya. Untuk secara teori mitos, maksudnya kayak teori mistisnya, kalau kalian ngecium bau kentang berarti di situ ada genderuwo. Tapi kalau secara medisnya, kalau lu ngecium bau kentang berarti lu migrain gitu ya. Ini gue masih kayak di bawah nalar tuh, bau kentang migrain. Kok bisa gitu ya? Ya dokter yang bilang ya, gimana lagi? Gitu guys. Ya itu tadi ya. Yang serem bukan rumah lu jangan ngadi-ngadi nih. Jangan kamu berspekulasi kalau misalnya ada rumah yang anggota keluarganya tiba-tiba meninggal di dalam rumah, itu jadi angker rumahnya. Enggak. Anjir lah, gue gak terima yang kayak gini tuh. Enggak, ente bro. Oke, masih 27 menit, kita tambah satu cerita lagi yang sekiranya serem ya. Cerita ketiga kali ini adalah berjudul kisah nyata pengalaman pribadi penghuni di ruangan dosen. Panjang bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Ana. Perkenalkan, aku pendengar baru di podcast kisah horor. Dan ini juga pertama kalinya aku kirim cerita. Jadi mohon maaf kalau masih banyak salah kalimat atau mungkin sulit dipahami. Mohon dimaklumi ya Kak. Aku memutuskan untuk mengirim cerita karena aku suka ngedengerin kisah horor dari podcast dari pencerita podcast kisah horor. Dan kebetulan aku juga punya pengalaman nih. Jadi pengen ikut cerita juga. Oke. Aku skip. Nah ini. Jadi langsung aja ya. Perkenalkan, nama aku Lin. Aku mahasiswa di salah satu universitas negeri di kota pelajar, Jogja lagi guys. Selama aku kuliah, alhamdulillah aku cukup berprestasi dan kenal dekat dengan dosen. Alhasil kalau ada proyekan dosen, aku suka diajakin. Proyekan pertama waktu aku baru semester 3. Jadi proyeknya itu harusin kita survei keluar kota selama seminggu per kelompok.
Kelompok 1 berangkat minggu pertama, kelompok 2 berangkat minggu kedua, dan seterusnya. Jadi seingat aku itu ada 4 kelompok. Kenapa dibagi-bagi gitu? Biar absen kita di kampus aman, karena maksimal bolos cuma 3 kali. Pulang dari luar kota, aku rajin kuliah lagi, soalnya bentar lagi UAS. Udah tahu mau UAS, malah aku bolos-bolosan sambil ngerjain hasil survei proyek minggu lalu. Singkat cerita, UAS selesai. Kerjaan aku juga udah selesai. Sekarang aku enak-enak nikmatin libur semester di kampung halaman. Belum seminggu aku enak-enaknya, aku harus berangkat ke perantauan lagi karena ada kerjaan aku yang belum tuntas. Sesampainya di perantauan, langsung cus tuh ke kampus Pak dosen. Dosen aku ini ngajar di universitas swasta di kota pelajar. Oh, jadi ini si Lin ini, oke, gitulah nanti endingnya. Sampailah di ruang dosen. Ruang yang tempat kejadian horor itu di kampus swasta Pak dosen, bukan di kampus aku. Walaupun kampus aku juga banyak cerita-cerita, tapi aku nggak pernah ngalamin langsung. Ternyata di sana ada 3 teman aku, sebut saja N, cewek, M, A, cowok. Mereka di sini udah semingguan dan lagi pada ngerjain proyekan kelompok lain. Ternyata kelompok lain garapannya gak pada beres. Nah, mumpung aku nongol, mereka nyuruh aku ikut bantuin. Mereka bilang udah berhari-hari garap sampai malam-malam balik kosnya dan tetap gak rampung-rampung. Ya udahlah, kan aku kasihan juga. Jadi liburan semester aku habisin buat garap kerjaan kelompok lain. Nah, dari sinilah cerita horor dimulai. Minggu pertama baik-baik aja. Minggu kedua para penunggu mulai ngajak kenalan. Jadi kejadian pertama sekitar jam 5 sore, aku lagi ngetik-ngetik fokus kerjain gitu. Nah, aku denger ada suara anak kecil ketawa-ketawa. Lari sana sini. Aku celingak-celinguk, kebetulan di depanku ada si N. Aku nanya lah sama dia. Ada dosen yang bawa anak ya? Jam segini kok belum pulang? Si N ngangguk-ngangguk. Oke lah, aku garap lagi. Jam 9 malam kita baru pulang. Sampai kos ini, itu punggung aku tuh sakit minta ampun. Berasa encok. Sakit dan panas banget. Aku buat sholat juga tetap aja panas. Jadi aku gak fokus sholatnya. Aku buat tidur juga masih sakit, panas. Paginya aku bangun masih sama aja. On the way ke kampus, Pak dosen ya sama aja. Sampai kampus Pak dosen udah hilang. Sampai kampus Pak dosen itu udah hilang sehat bugar. Oh, nyampe mau ke kampus Pak dosennya itu, dosen di kampus swasta itu masih sakit punggungnya. Nyampe di kampus tersebut udah hilang. Nah, waktu itu aku cerita nih sama si N yang aku alami. Tapi aku gak mikir horor-horor. Aku cuma bilang aneh-aneh aja lah sakit. Kok tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Dia bilang deh, kalau sebenarnya dia bohong. Soal yang kemarin aku nanya. Jadi itu makhluk halus wujud anak kecil yang suka ganggu di sini. Dan masih ada lagi lainnya. Dan aku baru tahu ternyata si N ini anak IndiHome yang bisa lihat begitu-begitu. Si N ini juga cerita kalau pas dia mau sholat di musola, anak kecil ini suka ngikutin. Pernah juga tangan N ini digandeng sama tuh anak kecil. Buset dah, apa digandeng-gandeng segala. N juga cerita kalau sebelum aku kesini, temen aku inisial SF pernah sekali kesini buat ngumpulin hasil kerjaan dan dia juga diganggu. Kejadiannya gini, si SF ini lagi sholat asar.
Selesai sholat, dia duduk di emperan musola pakai kaos kaki. Di sebelah kiri dia kan ada pohon jaraknya sekitar 4 meter lah dari musola. Nah tuh anak kecil lagi jongkok di situ sambil ngeliatin SF. Langsung SF cepet-cepet pakai sepatu dan lari ke tempat N. Ya alhamdulillah aku gak sampai lihat-lihat begitu. Gak berhenti di situ. Waktu SF ini pulang, ternyata dia diikutin. Jadi SF ini udah ngerasa lega. Aman lah kalau udah di kos. Tapi kos lagi sepi karena anak-anak universitas kita itu lagi pada libur. Jadi dia sendirian deh. Kemudian dia dengar tuh suara anak kecil ketawa-ketawa. Kayak waktu itu. Terus si SF ini hidupin TV, volumenya kenceng. Ya walaupun masih kedengeran dikit-dikit, tapi untung pagi. Dan seterusnya udah gak ada gangguan lagi. Balik lagi ke aku ya. Hari-hari berikutnya itu aman, terkendali. Cuma kadang merinding-merinding aja. Nah sampai minggu terakhir liburan. Di minggu terakhir ini kita super sibuk karena klien udah minta-minta hasilnya. Jadi kita yang biasanya pulang jam 9 malam bisa pulang sampai jam 2 pagi. Mulai deh beberapa gangguan itu muncul. Waktu itu kita lagi sibuk ngerjain sekitar jam 10 malam. Pintu tiba-tiba kebuka-buka sendiri. Padahal itu pintu bahannya dari kaca. Mirip kayak pintu Indomaret. Jadi kalau mau buka itu butuh tenaga dikit. Nah itu pintu kebuka-buka. Kayak ada yang dorong. Dan di luar jelas gak ada orang. Dan gak ada angin. Karena kan ruangan di dalam gedung. Pas banget aku duduk di deket pintu. Aku langsung loncat. Kita semua diem aja gak bisa ngomong. Ngelihat pintu itu buka tutup. Akhirnya temanku si A langsung buka tuh pintu dan marah-marah. Bilang, "Sopo sih kue? Betul. Kok usah ganggu-ganggu." Aku diem aja, gak ikut-ikut dan bener aja. Abis itu keadaan kembali normal. Malam selanjutnya dosen aku ikut lembur karena kerjaan udah kelar jadi mau cek-cek gitulah. Jam 2 malam kita lagi siap-siap mau pulang. N yang IndiHome ini bilang badannya gak enak. Hawa gak enak, aneh-aneh gitulah. Aku bilang, ayo pulang lah. Udah takut banget kan aku waktu itu. Takut dia kesurupan lah atau apa kayak gitu kan. Tiba-tiba Pak dosen bilang, "Astagfirullah." Sambil kaget gitu. Ampun. Apalagi nih pikirku. Pak dosen bilang ada cewek. Kata Pak dosen sih ini ceweknya tuh nenek-nenek udah tua. Yang biasanya di sini barusan nampakin diri di pintu. Dan kebetulan pintu dibuka. Lagi-lagi aku ada di deket pintu. Langsung deh aku lari ke tengah-tengah. Kan aku tuh penakut banget ya. Pak dosen bilang ntar dulu lah pulangnya biar dia lewat. Ngeri banget bagi aku, kan aku ini penakut. Yang lainnya bi aja kan, pada gak bisa ngeliat juga. Setelah cewek itu udah lewat, langsung kita bisa pulang. Untung aku pulang dianter. Sampai di kos itu jam 3 pagi, aku beres-beres kos, kerjaan udah beres, jadi besok cuma tinggal ngeprint aja. Semakin cepat kelar, aku gak usah balik ke sono lagi lah. Selama aku di kos gak ngerasa badan sakit gak gimana-gimana. Tidur juga enak, jadi kan aman. Ayem gitulah. Ya pikirku. Lah, sewaktu sholat subuh, aku udah wudu. Lagi takbir rakaat pertama, ada suara nenek-nenek jelas banget di depan pintu. Bilang, "Assalamualaikum." Nah, mana ada nenek-nenek di kos-kosan aku ya? Yang punya kos-kosan juga bukan nenek-nenek. Astaga, langsung merinding semua badan, kaki gemeteran. Kenapa mesti aku yang penakut ini?
Sekian cerita aku, mohon maaf kalau banyak typo atau kalimat acak-acakan. Ini pertama aku cerita dalam bentuk tulisan, semoga menghibur untuk semuanya. Oke, thank you Lin buat ceritanya, ya agak typo lah dikit lah ya. Oke, cerita diganggu sama penghuni yang ada di ruang dosen di universitas swasta di Kota Pelajar. Jelas. Itu di Jombang. Oh bukan ya. Kota Prima nih kucuk. Ya itulah. Di Jogja lah pastinya. Nah, gue nggak epic yang masalah nenek-nenek. Gue agak epic dengan ceritanya si Lin waktu dia ke ruangan dosen itu. Terus dia ngedenger suara anak kecil gitu kan. Terus dia nanya sama si N, Anda dosen bawa anak kecil ya? Si N bilang, iya. Terus dia pulang, ternyata nyampe kosan itu punggungnya sakit, panas, dibuat sholat masih sakit, dibuat tidur sakit, dibawa kemanapun sakit. Nyampe di kampus itu hilang sakitnya. Pasti kalian satu pikiran sama gue. Kenapa pada saat itu Allah nggak ngefoto Mbak Lin? Coba difoto di belakang itu ya, kayak filmnya Shooter. Tahu nggak sih film Shooter yang film Thailand itu? Anjir, itu serem banget. Gue yakin waktu itu anak kecil itu berada di pinggungmu selama seharian full ya, semalaman di punggungmu. Makanya punggungmu tuh ngerasa sakit banget, panas, capek, kayak rasanya kayak mau rebahan, tapi dibuat rebahan juga sakit. Karena itu anak kecil berada nemplok di punggungmu. Makanya nyampe di kampus lagi itu, maksudnya di ruang dosen itu lagi, punggungmu udah sembuh. Karena ya udah, dia udah pulang ke rumahnya. Kayak, udah ya, aku udah selesai mainnya, makasih, kayak gitu-gitu deh. Keren tuh kalau misalnya Mbak Lin sih nggak ada pikiran kayak di foto gitu loh, kalau pakai Polaroid ya cekrek gitu kan. Terus wah anjir lah, ada sosok nih ngegelayut di punggungku. Wah serem tuh kalau emang beneran ya. Wah serem tuh kalau bisa ketangkep ya, kayak di film-film gitu. Kayak gitu guys. Mungkin pemikiranku adalah itu, kenapa kok sampai punggungnya dia sakit, nyampe di kampus punggungnya sembuh lagi. Ya mungkin sosok anak kecil itu nyangkut di punggungnya dia gitu guys. Tapi ya balik lagi ya, setiap tempat itu pasti ada penunggunya lah selain kita. Termasuk di rumahku ini ya, siapa tahu bapakku melihat aku lagi bercerita horor di sini ya. Gelap banget ya dari tadi ceritanya ya. Nah itu mungkin dimanapun lah, di masjid juga ada, di rumah ibadah dan lain-lain juga ada. Pasti adalah penunggunya. Tergantung ngeganggu apa enggak, kayak gitu guys. Oke dah, kayaknya cukup sekian dulu cerita di episode kali ini. Udah 3 cerita yang udah aku bawain, dan ini udah jam 1 malam lewat 18 menit. So buat teman-teman semua, kalau kalian suka dengan cerita horor, kalian punya cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor, atau Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa subscribe podcast kisah horor di Noise dan follow podcast kisah horor di Spotify. Kasih rating bintang 5 untuk podcast kisah horor di Spotify. Dan juga kalau kalian suka dengan video-video explore tempat terbengkalai ya, tonton terus video aku, bantu aku supaya bisa AdSense lah. Ya AdSense ya. Di channel YouTube aku namanya Ana Olive gitu guys. Bantu tonton, like, komen, dan share. Gue juga pengen banget nih, pengen bikin cerita horor di lokasi angker. Niatnya itu mau collab sama ini, si Arga, podcast bagi horor. Kemarin kita udah ada project nih sama Arga podcast bagi horor buat bikin konten cerita horor di lokasi angker. Belum tahu kapan nih. Wah nunggu si Arganya juga nih. Gitu guys. Oke.
Akhir kata saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor malam ini. Bye bye.